Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul jum'ah tarikh Tasyi'ah min April sanuwasil dirasatana fil aqidah. Takallamna sabiqan an anwa' minasyirki yakni syirkul akbar wa syirkul asghar. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam syirik dan juga penjelasan berkaitan dengan hal syirik. Contoh-contohnya pun kita jelaskan. Wal'an intahayna fi muqaddimah kitab Salatul Usul. Wal'an nantakil ila al-usul alladhi labudda na'rifuhu. Fa idza qila laka mal usul salasah, apabila dikatakan kepadamu, apabila kalian ada pertanyaan, apa itu usul salasah yang diwajibkan seorang muslim? Nadkhul fi ta'rif al-usul jam'u aslun wa huwa ma yabni alaihi ghairu, yaitu apa yang dibangun atasnya dari selainnya. Apa yang dibangun atasnya selainnya. Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Contohnya adalah asalnya tembok. Tembok itu bisa berdiri kalau ada apa? Pondasinya. Ada pondasinya. Makanya pondasi itu adalah asas. Sebuah bangunan itu bisa berdiri kalau ada pondasi. Wa aslu sajarah alladhi yatafarraghu minhul aqsan, dan asal dari pohon. Pondasi dari sebuah pohon itu adalah kumpulan dari berbagai macam dahan. Pohon itu mempunyai pondasi. Dia bisa membuat pondasi karena apa? Terdiri dari berbagai macam dahan. Makanya segala sesuatu pasti ada pondasinya. Apa pondasi agama ini? Dan apa pondasi manusia di dunia ini? Sebagaimana pondasi asas itu dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik pula, asluha sabitun, ya ini asal ya, pondasi bawahnya itu kokoh, wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Wa hadhil usul salasa yusiru bihal musannif rahimallahu ila usul alladhi yas'alu anhal insan fi qabrihi. Dan usul salasa yang dijelaskan pengarang, usul salasa yang dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini, itu adalah sebuah usul, sebuah pondasi yang akan ditanyakan kepada manusia di dalam kuburnya. Manusia ketika sudah meninggal akan dikubur, dan di dalam kuburnya dia akan ditanyakan 3
pertanyaan. Ma rabbuka, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. Siapa Rabbmu? Siapa agamamu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Nah, ini 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Fakul ma'rifatul abd rabbuhu. Ini auradal muallif rahimahullah ta'ala hadhil mas'alatu bisighatis su'al. Hadhihi masalah bisighatis su'al. Permasalahan ini dengan bentuk pertanyaan, bentuk tanya jawab. Permasalahan ini adalah bentuknya tanya jawab. Wadzalika min ajli an yantabihu al-insan laha. Oleh karena itu sudah sepantasnya, sudah sewajarnya manusia itu memperhatikan. Li'annaha mas'alatun adimatun wa usulun kabiratun. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang besar dan pondasi yang sangat besar pula, pondasi yang agung. Wa inna ma qala in hadhihi hiya al-usul thalatha alladhi ya'jibu 'ala al-insan ma'rifatuha. Bahwasannya pondasi ini, 3 pondasi ini, 3 permasalahan ini sudah sepatutnya seorang muslim mengetahuinya. Li'anna hiya usul allati yas'alu anha al-mar'u fi qabrihi. Ini permasalahan ini, ketiga permasalahan ini akan ditanya di dalam kuburnya. Seseorang akan ditanya permasalahan ini, seseorang akan ditanya pertanyaan ini ketika di dalam kubur, ketika dikuburkan. Wa tawalla anhu ashabahu, ketika yang mengiringi telah pergi. Atahu malakani, maka dia akan didatangi 2 orang malaikat. Fa'aqadahu fasala alahu, maka akan didudukkan. Dan 2 malaikat tadi akan bertanya, man rabbuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Fa'ammal mu'min fayaqul. Adapun seorang mukmin yang sejati bisa mengetahui usul ini di dalam kehidupannya, sudah mengenal, sudah menjalankan syariat, sudah menjauhi segala larangan, dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Amma al-murtab au munafik, adapun orang yang ragu-ragu, adapun orang yang munafik, mereka akan mengatakan la adri, aku tidak mengetahui. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar manusia berkata, tetapi aku ikut mengatakan saja. Ini makanya usul salasa itu adalah tentang permasalahan yang akan ditanya di dalam alam kuburnya nanti. Ma'rifatullah takunu bi asbabin. Mengetahui Allah itu tentunya ada beberapa sebab. Bagaimana cara mengetahui Allah? Cara mengetahui adanya Allah, bahwasannya Allah itu tidak bisa dilihat,
di zaman sekarang tidak bisa dilihat. Tetapi nanti di akhirat nanti, hal yang paling disukai dari seorang hamba adalah melihat wajah Allah. Disebutkan dalam ayat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Mereka memandang kepada wajah Allah. Makanya bagaimana kita mengetahui sebab-sebab mengetahui adanya Allah? Minha an-nadhar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla, yaitu dengan kita berpikir, dengan mencermati di dalam berbagai macam penciptaannya. Kita harus mencermati berbagai macam penciptaannya, tadabbur. Fa in dzalika yuaddi ila ma'rifatihi. Karena kalau kita tadabbur, mencermati, menghayati, maka kita akan mengetahui agungnya kekuasaannya, wa tamamu qudratihi, dan sempurnanya penciptaannya, kekuasaannya, wa hikmatihi, dan kebijaksanaannya. Kita bisa mencermati. Contohnya ulama bijaksana itu bagaimana? Misalkan, kenapa hidung manusia itu diciptakan menghadap ke bawah? Kenapa tidak menghadap ke atas? Tentunya Allah hikmah. Coba kita bisa bayangkan kalau turun hujan, hidung kalian menghadap ke atas, alangkah kebingungannya. Kemudian, kenapa? Mata kita itu ada bulu matanya. Ini adalah di antara kebijaksanaan Allah, penciptaannya. Makanya kita harus bisa mentadabburinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan Allah di langit dan di bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan serta segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu itu yang ada di muka bumi itu diciptakan oleh Allah. Sampai makhluk terkecil yang kita tidak bisa lihat itu diciptakan oleh Allah. Wa qala azza wa jalla, qul innama a'dhamukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkanmu tentang suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua atau sendiri, kemudian memikirkannya. Kalian berpikir. Wa qala ta'ala, yani inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ihtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, itu merupakan bukti tanda bagi orang yang berpikir. Wa qala azza wa jalla, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Dan segala sesuatu yang diciptakan Allah baik di langit dan di bumi adalah sebagai tanda bagi orang yang bertakwa. Tsumma, yani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang,
wal fulkil lati tajri fil bahr, dan kapal-kapal atau bahtera-bahtera yang berjalan di laut, bima yanfa'un nas, dengan membawa apa yang dibutuhkan manusia. Wa anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan Allah menurunkan dari langit air. Fa ahya bil arda ba'da mautiha, maka Allah menghidupi bumi setelah tandus. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan disebarkan di dalamnya setiap hewan-hewan yang melata, berbagai macam hewan, disebarkan berbagai macam hewan. Wa tasrifir riyahi was sahab, dan perpusaran angin dan awan. Wal musahhari bainas sama'i wal ardi, yang dikendalikan di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, itu merupakan tanda bagi orang yang berpikir. Ya, itu. Wa min asbabil ma'rifatil abdi rabbih an-nadhr fi ayatis syar'iyyah wa hiya al-wahyi. Di antara sebab-sebab yang lain seorang hamba mengetahui Allah, yaitu dengan cara menghayati ayat-ayat syar'iyyah, mengetahui ayat-ayat syar'iyyahnya Allah, yaitu al-wahyu, yaitu wahyu yang diturunkan Allah. Alladzi ja'at bi Rasul alaihi salatu wassalam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzuru fil hadil ayat wa ma fiha minal masalihil adimah, ya, dan hendaknya memperhatikan tanda-tanda ayat ini yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar. Allati la takumul hayatul halqa fid dunya wala fil akhirati illa biha, yang kehidupan manusia di bumi dan di langit itu tidak bisa sukses kalau tidak berlandaskan dengan Al-Quran. Kehidupan manusia kalau tidak bisa sukses kalau tidak berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah dusturul haya, yaitu undang-undang kehidupan. Makanya segala kehidupan manusia itu diatur di dalam Al-Quran. Fa'idha nadra fiha wa ta'ammala wa mashtamalat alaihi minal ilmi wal hikmah wajada intidamiha wa muwafaqatiha limasalil ibad. Dan jikalau seseorang bisa memperhatikan dengan seksama dan mengetahui apa yang ada di dalam kandungan dalam Al-Quran berupa ilmu serta hikmah, maka dia akan mendapati sebuah keteraturan dan keselarasan yang sesuai dengan kehidupan hamba. Maksudnya bagaimana? Yaitu kalau seseorang hamba itu bisa menghayati di dalam Al-Quran, bisa mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapati kehidupannya yang selaras, yang seimbang, yang teratur, tanpa adanya pertentangan. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu tujuannya untuk kemaslahatan hambanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah tidak berpikir untuk mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indillah, kalau Al-Quran itu diturunkan dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, maka akan mendapati perbedaan yang besar. Makanya tidak ada orang, tidak ada jin, tidak ada syaitan
yang bisa membuat satu surat ataupun satu ayat semisal Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini adalah mukjizatnya yang sangat agung, sulit untuk ditandingi. Wa minha ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbil mu'min min ma'rifati subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk mengenal Allah itu dengan cara apa? Allah memberikan seruan, memberikan masukan ke dalam jiwa, di dalam hati seorang mukmin, yaitu diberikan petunjuk bahwasannya Allah itu ada, Allah itu yang berkehendak. Di dalam hati seorang muslim diarahkan oleh Allah untuk mengenal Allah. Hatta ka'anna yara rabbahu ra'yal ain, seakan-akan seorang hamba bisa mengetahui Allah dengan mata kepalanya. Seperti firman Allah Ta'ala, seperti sabda Rasulullah SAW, hina sa'alahu Jibril mal ihsan, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril tentang apa itu ihsan. Anta udallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu maksud ihsan itu adalah yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Dia melihatmu. Dan jikalau kamu tidak bisa melihatnya, maka seakan-akan Dia melihat engkau. Jikalau kamu tidak bisa melihatnya, maka seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Itu jawaban dari Rasulullah tentang pertanyaan Jibril. Taib. Wal khulasah, yakni ada beberapa ringkasan, yaitu bagaimana cara mengetahui Allah. Yaitu yang pertama, yaitu dengan cara ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tampak, yaitu penciptaannya di muka bumi. Itu yang pertama. Dan yang kedua dengan ayat-ayat syariah, yaitu dengan wahyu. Dan yang ketiga dengan cara bahwasannya Allah mengarahkan, memberikan ilham kepada diri seorang muslim di dalam hatinya bahwasannya Allah itu dekat, Allah itu ada. Taib. Ilahuna hal hunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Taib. Adunnu nahtawi biadal qadar. Insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.